Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD Negeri 3 Jomboran. Salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tema 1 Selamatkan makhluk hidup, subtema 1 Tumbuhan sahabatku, pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Baik, kita langsung ke materi untuk pembelajaran yang ketiga. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Nah, selain butuh makan makanan yang bergizi, juga harus rajin berolahraga. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Jadi pada pembelajaran yang kemarin, pembelajaran 1 dan kedua, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu pada pembelajaran kali ini. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Jadi pada buah nanas, untuk perkembangbiakannya bisa dilakukan dengan cara di bagian nanas itu kan di atas ada seperti daun, itu bisa dipotong kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau sebuah gelas yang ada airnya. Nah, nanti ketika sudah tumbuh akar, daun itu sudah menjadi tumbuhan yang baru. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Jadi bagian dalam umbi lapis pada bawang merah itu nanti akan tumbuh tunas yang akan menjadi tumbuhan baru. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anakan pisang di sekitar pohon induknya yang disebut tunas. Jadi biasanya di anak-anak kalau melihat pohon pisang yang besar itu di sekitarnya pasti ada tunas atau pohon pisang yang kecil-kecil. Jadi beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Jadi perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Jadi kalau perkembangbiakan secara generatif kemarin itu prosesnya adalah adanya perpindahan serbuk sari ke kepala putik. Nah, di perkembangbiakan vegetatif ini tidak melalui proses seperti itu. Nah, inilah contoh perkembangbiakan vegetatif. Jadi perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama vegetatif buatan
Dan yang kedua adalah vegetatif alami. Vegetatif buatan contohnya cangkok. Nah, cangkok itu bisa dilakukan di tumbuhan seperti misalnya pohon mangga, jambu, sebagainya. Kemudian yang kedua stek batang. Stek batang itu misalnya pada tanaman singkong. Terus yang ketiga, vegetatif buatan yang ketiga adalah menyambung. Kemudian perkembangbiakan vegetatif secara alami antara lain akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, dan gerage. Nah, inilah macam-macam perkembangbiakan vegetatif, baik secara alami maupun yang buatan. Nah, sekarang coba amati gambar berikut ini. Bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Nah, ini ada gambar tanaman wortel. Bagaimana cara berkembang biakannya? Iya, wortel berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu melalui umbi akar yang akarnya membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Nah, tunas tersebutlah yang merupakan tumbuhan baru. Nah, anak, apa manfaat perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif manfaatnya antara lain yaitu yang pertama, enak. menghasilkan tanaman anakan yang sama persis dengan induknya. Kemudian lebih cepat dibanding perkembangbiakan generatif. Kemudian menghasilkan tanaman yang susah tumbuh dari benih. Dan yang terakhir, dapat mengendalikan kualitas yang dihasilkan. Nah, untuk tugas yang pertama, coba perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Carilah informasi dari berbagai sumber. Anak, coba cari tanaman di sekitar tempat tinggal kalian. Cari informasinya di berbagai sumber. Tanaman tersebut berkembang biak secara vegetatif apa, atau perkembangbiakannya bagaimana. Guru kasih contoh, misalkan tanaman wortel. Cara berkembang biak adalah menggunakan umbi akar. Nah, keterangannya, umbi akar itu termasuk vegetatif apa? Jadi umbi akar termasuk vegetatif alami. Nah, kalian lanjutkan tulis di tabel berikut ini tanaman-tanaman yang ada di sekitar kalian. Bagaimana anak-anak? Paham kan? Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah.
Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng di Jawa Tengah, Dataran Tinggi Malang dan Dataran Tinggi Tengger di Jawa Timur, Dataran Tinggi Alas di Aceh, dan Dataran Tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, untuk tugas yang kedua, coba kalian tulis ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan tersebut dengan mengisi diagram berikut. Nah, kalian tuliskan ide pokok dari bacaan tersebut di diagram seperti ini. Pak Guru kasih contoh untuk paragraf yang pertama. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Pada paragraf pertama tersebut, ide pokoknya adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, anak-anak nanti bisa melanjutkan untuk paragraf yang berikutnya. Kalian tulis ide pokoknya apa. Baik, Pak Guru rasa untuk materi pembelajaran kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.